Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Materi yang akan kita pelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Adapun garis besar isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ajaran tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah keimanan yang benar. Yang ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran atau yang disebut i'tibar. Berikut contoh perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesatu, meyakini kebenaran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para nabi dan rasul. Sikap yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Sedangkan yang keenam, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedelapan, mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mengetahui Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya yang pertama, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kitab Taurat kepada kaum Bani Israel. Isinya menerangkan tentang keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga memberi keterangan tentang datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Nabi Daud alaihi salam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam adalah Zabur. Zabur dikenal dengan nama Mazmur. Kitab ini masih mengikuti kitab Taurat. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu berupa Injil. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajaran. Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kitab ini juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah surat Al-Alaq ayat 1-5.
Demikianlah penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk hidup di dunia ini. Seluruh materi telah Ibu sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa sesudah belajar. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.